Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Irma Safira. Saya dari Departemen Fisika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Praktikum Fisika Radiologi Diagnostik dan Radioterapi. Selamat menonton teman-teman semua. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai quality control teleterapi dan brahterapi sesuai dengan Kemenkes 1427 tahun 2006 tentang standar pelayanan radioterapi di rumah sakit. Radioterapi atau terapi radiasi adalah metode pengobatan penyakit-penyakit kanker dengan menggunakan radiasi pengion. Metode pengobatan kanker dengan radiasi dapat berupa radiasi eksternal atau yang disebut dengan teleterapi dan radiasi internal atau yang disebut dengan bahterapi. Teleterapi atau yang disebut dengan radiasi eksternal adalah upaya penyembuhan terapi terhadap pasien yang memiliki jaringan abnormal dengan menggunakan sumber radiasi dari luar tubuh, biasanya diletakkan pada jarak penyinaran tertentu. Sedangkan bahterapi atau yang disebut dengan radiasi internal adalah salah satu metode pemberian radiasi dengan mendekatkan sumber radiasi ke daerah target dengan harapan dapat mematikan sel kanker sebanyak mungkin dan kerusakan sel normal serendah mungkin. Jenis peralatan radioterapi yang memenuhi standar kebutuhan di rumah sakit dibagi menjadi beberapa bagian. Antaranya adalah standar peralatan minimal radioterapi yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu pelayanan radioterapi primer, pelayanan radioterapi sekunder, dan pelayanan radioterapi tersier. Pada pelayanan radioterapi primer terdiri dari cobalt unit, bahterapi remote overloading system, simulator, TPS 2 dimensi, molding, dosimetri, dan surveimeter. Sedangkan pelayanan pada radioterapi sekunder terdiri dari linear accelerator, bahterapi remote overloading system, TPS 3 dimensi, simulator, molding, dosimetri, dan surveimeter. Pelayanan radioterapi tersier terdiri dari klinik yang dilengkapi dengan MLC, conformal terapi, MRT, SRT, IGRT. Kemudian ada bahterapi remote overloading system, TPS 3 dimensi, MRT, SRT, IGRT, simulator CT scan, simulator CT, molding komputerize, dosimetri dan surveimeter, dan network online. Berdasarkan kepentingannya, peralatan radioterapi dibagi menjadi 2, yaitu peralatan radioterapi eksternal atau teleterapi, dan peralatan radioterapi internal atau bahterapi. Pun peralatan untuk teleterapi sendiri yaitu ada simulator, perencanaan terapi atau yang disebut dengan treatment planning equipment, unit terapi. Di dalam unit terapi ini ada megavolt dan orthovolt. Pada megavolt ada linear accelerator dan cobalt teleterapi unit. Sumber dari linear accelerator adalah sinar X dengan energi minimal 4 megavolt. Pada orthovolt, energinya yaitu 50-300 kV. Selanjutnya yaitu ada peralatan QC assurance dan peralatan pengamanan radiasi. Untuk peralatan bahterapi sendiri diantaranya yaitu peralatan X-ray lokalisator yang dilengkapi dengan fluoroskopi, peralatan untuk perencanaan terapi, peralatan treatment delivery, peralatan program jaminan kualitas bahterapi, dan peralatan pengaman radiasi dan pengolahan sumber. Untuk pelaporan QC di instalasi radioterapi diantaranya yaitu ada laporan harian, laporan bulanan, dan laporan tahunan. QC laporan harian yaitu pasien baru, pasien lama, jenis kelamin, diagnosa, pemeriksaan penunjang, tindakan yang diberikan, dan cara bayar. Kemudian ada QC bulanan, yang merupakan laporan yang dibuat berdasarkan rekapan laporan harian, yaitu jumlah pasien baru, jumlah pasien lama, jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan penunjang, jumlah pasien yang menurut kelompok diagnosa, jumlah tindakan yang diberikan kepada pasien, yaitu kontrol dokter, simulator atau sinar cobalt 60, dan jumlah cara bayar pasien radioterapi. Untuk QC laporan tahunan sendiri dibuat berdasarkan rekapan laporan bulanan. Untuk mengetahui hasil kerja instalasi radioterapi, dilakukan evaluasi pada akhir tahun terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kinerja tahunan yang telah disusun setiap awal tahun kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja tahun berikutnya. Perbaikan dilakukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan instalasi radioterapi. Pada dosimetri radiasi eksternal ada beberapa tes, diantaranya adalah tes keamanan dasar, tes mekanik, dan kalibrasi dan pengukuran dosimetri. Pada tes keamanan dasar, para auditor harus melakukan pemeriksaan meliputi operasional sistem penguncian pintu, operasional lampu peringatan radiasi, dan paparan dalam ruang penyinaran pada saat pesawat penyinaran dalam kondisi tidak memancar sinar atau off untuk memastikan keselamatan atau proteksi radiasi di lingkungan kerja sebelum melakukan tes apapun. Ketika melakukan tes ini, auditor harus memakai perangkat pemantauan radiasi personil. Dan jika tersedia, gunakan surveimeter radiasi dengan opsi alarm aktif. Dan untuk tes mekanik,
Ada beberapa tes geometri dasar yang diperlukan untuk memastikan pengaturan yang tepat untuk kalibrasi unit radioterapi. Sama halnya seperti memposisikan pasien dengan benar untuk penyinaran setiap hari. Setiap perbedaan harus dicatat antara pengukuran auditor dan nilai atau besaran yang diperoleh departemen atau instalasi. Untuk tes minimum, termasuk pemeriksaan laser, optical discrete indicator atau yang disebut dengan ODI, dan ukuran lapangan. Pada laser yaitu dilakukan uji kesuaian pada laser lateral dan isosenter bidang horizontal pada 20 cm di kedua sisi isosenter pada jarak standar penyinaran. Untuk optical discrete indicator yaitu dengan uji kesuaian dari ODI dan isosenter mekanik. Dengan ODI-nya yaitu min 10 cm dan plus 10 cm dari isosenter mekanik. Kemudian untuk indikator ukuran lapangan penyinaran yaitu indikator ukuran lapangan penyinaran dibandingkan dengan bidang cahaya lapangan penyinaran pada jarak standar penyinaran untuk 3 ukuran lapangan, yaitu 5 cm x 5 cm, 10 cm x 10 cm, dan 20 cm x 20 cm. Setelah auditor melakukan verifikasi parameter geometris, selanjutnya yaitu melakukan pengukuran dosimetri. Selanjutnya yaitu kalibrasi dan pengukuran dosimetri. Sebelum melakukan kalibrasi output berkas radiasi, auditor sebaiknya melakukan perbandingan barometer dan termometer yang dimiliki oleh institusi atau auditor. Fisika medis lokal harus mengkalibrasi output berkas radiasi sesuai dengan SOP lokal untuk setidaknya satu sinar foton dan setidaknya satu berkas elektron jika tersedia. Boleh lebih jika waktu memungkinkan. Kemudian lakukan di bawah pengamatan auditor. Auditor harus mengikuti dengan seksama seluruh prosedur langkah demi langkah dan mencoba untuk memahami prosedur lokal sepenuhnya. Auditor akan melakukan kalibrasi output seperti di atas sesuai dengan IAEA, Code of Practice yang dijelaskan dalam dan membandingkan output yang diukur tersebut dengan spesifikasi departemen atau instalasi. Selanjutnya yaitu ada QC bahterapi. Pada QC bahterapi ini ada beberapa tes, diantaranya adalah tes keamanan dasar, tes kalibrasi sumber, dan tes dosimetri klinis. Mari kita bahas mengenai tes keamanan dasar. Sebelum melakukan tes apapun pada unit bahterapi, auditor perlu memeriksa ketersediaan dan fungsi dari peralatan berikut untuk menjamin keselamatan radiasi dari kondisi kerja. Yang pertama yaitu sistem penguncian pintu, lampu peringatan, dan alarm, khususnya untuk unit HDR after loading. Yang kedua yaitu memastikan sebuah monitor area radiasi yang aman terhadap kegagalan listrik dan sebuah survey meter portable. Yang ketiga yaitu kontainer dan kit darurat untuk penanganan sumber pada kasus kegagalan masuknya sumber kembali ke dalam wadah penyimpanan HDR after loading unit. QC bahterapi yang kedua adalah kalibrasi sumber. Pada kondisi ini, fisika medis lokal akan memeriksa di bawah pengamatan auditor kalibrasi sumber yaitu air kerma rate untuk setidaknya satu sumber dengan salah satu pilihan aktivitas sumber sesuai SOP dari departemen atau instalasi untuk unit bahterapi remote after loading. Auditor diharapkan teliti dan mencoba memahami sepenuhnya dalam mengikuti langkah demi langkah sesuai SOP lokal. Kemudian, auditor akan melakukan pengawasan kalibrasi sumber sesuai dengan pedoman. QC bahterapi yang terakhir adalah dosimetri klinis. Pada tahap ini, auditor harus memiliki pengetahuan tentang teknis klinis rutin yang digunakan untuk bahterapi di instalasi terkait. Oleh karena itu, auditor perlu berkonsentrasi pada karakteristik dosimetri klinis yang relevan. Auditor akan melakukan serangkaian tes untuk memastikan kinerja TPS bahterapi atau metode perhitungan perencanaan radiasi, yaitu dengan cara membandingkan sampel data dosimetri dengan data yang diharapkan atau sesuai referensi untuk standar aplikasi bahterapi. Kemudian mengamati dan menanyakan proses untuk menghasilkan perencanaan dan perhitungan untuk setidaknya satu kasus klinis, termasuk rekonstruksi, distribusi sumber, dan waktu penyinaran.